Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah fikih dan manajemen zakat di Indonesia, Bapak Dr. Sudirman MA, dan yang kami hormati teman-teman kelas fikih dan manajemen zakat di Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara via daring secara sehat walafiat. Dan kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, yakni melalui ajaran Adinul Islam. Baik, kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan secara daring mengenai materi tentang zakat. Yang pertama dari pengertiannya dulu, secara etimologi atau secara kebahasaan, kata zakat adalah bentuk masdar dari kata zaka yang berarti bersih. Sementara menurut terminologinya, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas bagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat yang bertujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa ulama yang mendefinisikan mengenai pengertian dari zakat. Salah satunya yaitu Asy-Syaukani. Menurut Imam Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian harta yang telah mencapai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara untuk mentasyarufkan kepadanya. Dan Sayyid Sabiq juga mengemukakan definisi zakat, yaitu suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin, dan dinamakan zakat itu karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya, atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Nah, itulah pengertian dan pendapat menurut ulama mengenai pengertian dari zakat. Sekarang kita masuk ke dasar hukum. Nah, dasar hukum zakat ini juga diterangkan secara jelas di Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu salah satunya di Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Nah, selain itu juga diterangkan juga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 110, terus Quran surat At-Taubah ayat 60, dan juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Nah, dalam kitab suci Al-Quran, kata zakat dalam bentuk definisinya disebutkan sebanyak 30 kali. Di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat. Dan apabila diperiksa ke-30 kali kata zakat tersebut, terdapat 8 dalam surat Makkiyah dan selebihnya terdapat dalam surat Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwasanya dasar hukum zakat itu sangatlah kuat. Karena apa? Secara jelas itu diterangkan di beberapa surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Sekarang kita masuk ke macam-macam zakat. Apa sih kira-kira macam-macam zakat itu? Pembagian zakat itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada zakat mal dan juga atau zakat nafs, atau yang sering kita sebut dengan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari zakat harta, yang mana kekayaan seseorang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu dan jumlah tertentu. Nah, ini seperti zakatnya yang berupa emas, perak,
uang, hasil pertanian, perusahaan, hasil tambang, dan lain sebagainya. Jadi zakat mal ini telah mencapai nisab dan haul, itu ya, itu zakat mal. Nah, sementara zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang berkenaan dengan selesainya mengerjakan siam fardu atau puasa wajib. Nah, puasa wajib kita yaitu puasa Ramadan yang waktunya yaitu menjelang hari raya Idul Fitri. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sebab adanya zakat yang akan disampaikan oleh kawan saya yaitu Firda Salsabila. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Calvin atas penjelasannya. Berikutnya saya, Firda Salsabila, akan melanjutkan presentasi yang mengenai sebab adanya zakat. Sebelumnya, perintah menunaikan ibadah zakat bukanlah hal baru ketika Nabi Muhammad SAW mengerti risalah ilahiyah, tetapi berdasarkan petunjuk Al-Quran, zakat telah pula diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Isyarat Al-Quran tersebut ada beberapa diantaranya yaitu yang pertama kepada umat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 73 yang artinya dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan hanya kepada kami mereka menyembah. Yang kedua, umat Nabi Ismail alaihissalam yang tercantum dalam Quran Surah Maryam ayat 54-55 yang artinya dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran. Dia benar-benar seseorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Kemudian yang ketiga, Bani Israel, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Kemudian yang keempat, ada umat Nabi Isa alaihissalam, yang tercantum dalam Quran Surah Maryam ayat 31, yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepada aku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kemudian yang terakhir ada untuk para ahli kitab yang tercantum dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Nah, perintah menunaikan ibadah zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan pada beliau berada di Mekah, fokus pembahasannya yaitu tentang di dalam bidang akidah, qasas, dan akhlak. Barulah pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak hanya dalam bidang akidah dan akhlak, melainkan juga menunjukkan bangunan muamalat dengan konteksnya yang begitu luas dan menyeluruh, termasuk bidang ekonomi sebagai salah satu unsur penting bagi pembangunan umat Islam, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Nah, sekitar tahun kedua Hijriah, zakat fitrah sudah diwajibkan sejalan dengan perintah sholat. Nah, setelah itu juga diwajibkan zakat harta dan menentukan harta-harta apa saja yang wajib dizakatkan, sekaligus kadar-kadarnya. Berikutnya, di tahun 9 Hijriah, turunlah ayat 60 surat At-Taubah yang berisi siapa yang berhak mengambil dan menerima zakat. Juga ayat 267 surat Al-Baqarah yang berisi bagian dari hak orang lain dan harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai
dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW membentuk Baitul Mal dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya. Pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang mampu dan sudah mencapai batas minimal. Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapat negara lainnya. Pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran secara rinci dan jelas. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani langsung secara terpusat. Namun demikian, pengelolaan zakat ketika itu secara institusional dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, di mana jumlah zakat yang terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau wilayah tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa. Baik, itu sekilas pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eka. Baiklah, terima kasih dari Saudari kita akan melanjutkan penjelasan tentang syarat untuk melaksanakan zakat. Syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan zakat. Dalam zakat memiliki ketentuan syarat adalah Islam, merdeka, baik berakal, kepemilikan harta secara penuh. Adapun syaratnya yang harus ada dalam melaksanakan zakat yaitu niat dan penyerahan kepada penerima kepemilikan harta dari si pemilik harta tersebut berzakat yang disebut dengan zakat beragama Islam, merdeka, baik dan berakal. Dalam agama Islam telah disebutkan bahwa zakat termasuk dalam hukum Islam. Dan yang kedua yaitu pada hakikatnya zakat ini diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Ketika harta yang dimiliki secara penuh yaitu dia memiliki hak untuk memanfaatkannya bukan karena dimiliki oleh orang lain. Balik merupakan zakat mengerti atau paham akan harta yang dimilikinya. Sedangkan dalam berakal artinya tidak dalam keadaan gila, berarti orang ini adalah sehat. Syarat harta sebagai objek zakat yaitu telah mencapai nisab kepemilikan harta secara 1 tahun yang dengan tahun. Telah mencapai nisab ialah batas minimal pengeluaran zakat pada harta yang wajib dizakati. Apabila seorang memiliki harta dan telah mencapai nisab serta syaratnya telah terpenuhi, maka ia wajib untuk mengeluarkannya. Kepemilikan harta secara penuh atau sempurna. Kepemilikan harta secara penuh maksudnya harta yang dimiliki secara penuh dan berada di tangan sendiri, berada di dalam kekuasaannya tanpa sangkut paut dengan orang lain. Mencapai 1 nisab, yakni apabila syariat Islam maka harus dikeluarkan. Tapi apabila belum mencapai 1 nisab, maka pembayaran zakatnya itu berbeda. Mencapai 1 tahun yaitu hitungan haul. Maka kepemilikan setelah mencapai 1 tahun biasanya persyaratan ini berupa zakat karena harta simpanan atau perniagaan. Harta yang berbeda dipemilikan baik dalam bentuk hutang menabur maupun wasiat maupun hutang kepada orang lain. Selanjutnya kita akan menjelaskan rukun zakat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan ibadah zakat, yaitu
ada 4 niat, 3 penerima zakat, dan 4 adanya harta yang akan dizakat. Niat dalam melaksanakan ibadah zakat harus didasari dengan rasa ikhlas, hanya karena Allah, bukan untuk riya. Yang kedua yaitu memberi zakat wajib. Jadi ialah orang yang wajib mengeluarkan zakat atas kepemilikannya setelah tahun. Yang ketiga, penerima zakat mustahik, biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ialah orang-orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, adanya harta yang akan dizakat, yaitu penjelasan tentang mustahik. Golongan yang berhak menerima zakat. Telah dijelaskan dalam surat 60 ada 8 golongan yang berhak. Halo Ika. Mohon maaf, saya akan ulangi. Iya. Silakan Ika. Mohon maaf, akan saya ulangi. Yaitu ada 8 orang yang ada 8 golongan yang berhak atas penerimaan zakat. Yaitu yang pertama amil, kedua fakir, ketiga miskin, keempat mu'alaf, kelima rokok, keenam muslim, ketujuh musafir, kedelapan disabilitas. Amil ialah orang yang mengatur tentang penyelenggara yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua fakir ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu miskin. Miskin ialah ia memiliki pekerjaan, namun dia tidak seutuhnya dapat. Yang kelima rukuk, yaitu budak yang dijanjikan oleh keluarganya untuk merdeka, namun dia harus membayar dengan hartanya. Keenam gorim, yaitu orang yang meminta tidak dapat melunasi hutangnya. Namun hutangnya ini yang ketujuh Ibnu Sabil, yaitu orang yang melaksanakan perjalanan dengan perjalanan dalam keadaan kehabisan besar atau biaya. Dan yang kedelapan adalah yaitu orang yang berperan di jalan Allah secara sukarela tanpa imbalan demi mempertahankan agama Islam. Itu adalah penjelasan dari syarat dan hukumnya serta golongan yang berhak atas penerimaan zakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh satu hukum. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hikmah dan manfaat dari zakat. Nah, tentunya dalam melaksanakan kewajiban menunaikan ibadah zakat, banyak hikmah dan manfaat
banyak hikmah dan manfaat yang besar dan juga mulia yang dapat diperoleh, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, yaitu muzaki, penerimanya atau mustahik, harta yang dikeluarkan zakat atau zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan dalam berbagai komponen. Nah, di antara hikmah-hikmah berikut ini akan saya jelaskan. Hikmah yang pertama yaitu sebagai perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, serta mensucikan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hikmah yang kedua yaitu memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mustahik dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin atau menderita. Nah, dikarenakan zakat merupakan hak mustahik, maka zakat bertujuan untuk menolong, membantu, dan membina mereka, khususnya fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan layak, dengan begitu senantiasa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindarkan dari bahaya kekufuran serta menghilangkan rasa iri, dengki dan hasad yang kemungkinan muncul dari golongan mereka saat melihat orang kaya memiliki banyak harta. Nah, keengganan menunaikan zakat selain akan menimbulkan rasa iri, dengki dan hasad dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 37. Kemudian hikmah zakat berikutnya yang ketiga yaitu zakat mengobati hati dari cinta dunia. Nah, dari sudut pandang lain, zakat merupakan suatu bentuk peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan dunia akan menenggelamkan hati dan menimbulkan perasaan lupa terhadap akhirat yang kekal, juga memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perintah bagi umat muslim untuk mengeluarkan zakatnya, diharapkan dapat menahan kecintaan terhadap harta. Juga memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup bukanlah perihal harta, akan tetapi kebahagiaan itu bisa dicapai justru dengan menginfakkan harta dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu zakat menarik rasa simpati atau cinta. Dengan zakat akan membuat ikatan yang kuat antara masyarakat, penuh dengan kecintaan, rasa persaudaraan yang kuat dan tolong-menolong. Ketika seseorang selalu memberi kemanfaatan bagi orang lain, seperti tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa misalnya, maka setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan menghindarkan dari mudorotan, sehingga secara naluriah mereka yang ditolong akan senang pada orang itu. Nah, kemudian yang kelima, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana-prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Contohnya seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan sabilillah. Kemudian yang keenam yaitu untuk memasyarakat etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara batil. Zakat mendorong umat Islam untuk menjadi muzaki yang sejahtera hidupnya. Dalam berzakat, kita mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 167. Berikutnya, hikmah zakat yaitu dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Nah, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan apabila zakat dikelola dengan baik, sehingga memungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Menurut Mustaq Ahmad, dalam bukunya yang berjudul Etika Bisnis dalam Islam, menyatakan bahwa zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokok guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Quran. Berikutnya yaitu
zakat dapat mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki kekayaan dan berlomba-lomba untuk menjadi muzaki. Kemudian zakat mendidik, berinfak, dan memberi. Zakat dapat menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil. Zakat juga mendidik agar umat Islam memiliki rasa ingin memberi, dermawan, dan berinfak. Nah, kemudian yang terakhir hikmahnya yaitu membersihkan harta. Harta dikumpulkan manusia melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber, tidak menutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh. Nah, pencemaran tersebut mungkin terjadi karena beberapa hal, yaitu saat proses pengumpulan harta ada suatu subhat yang tidak disadari oleh orang yang bersangkutan, sehingga terdapat sekelumit harta yang tidak halal di dalam tumpukan yang halal. Dalam kasus macam ini, maka zakat diharapkan menjadi pensuci harta tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat kemungkinan di dalam harta yang dikumpulkan ada sebagian dari hak-hak bagi pihak lain, seperti hak fakir miskin yang sudah seharusnya menjadi milik mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Calvin. Oke, terima kasih rekan saya Firda. Selanjutnya yaitu kesimpulan, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam karena diperintahkan melalui Al-Quran, Sunnah Nabi, dan dikembangkan melalui ijtihad manusia. Melaksanakan zakat berarti sama halnya dengan merealisasikan rukun Islam yang ketiga. Kewajiban zakat diambil dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang sesuai dengan ketentuan haul, nisab, dan kadarnya. Zakat yang dikumpulkan diperuntukkan bagi 8 golongan atau samaniyah asnaf yang telah ditentukan oleh syara. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dari kami cukup. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.